Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, untuk membawakan kabar gembira juga kabar buruk untuk sebagian orang termasuk saya mungkin. Jadi video kita hari ini judulnya adalah apakah laptop kamu memenuhi syarat Windows 11? Ini dia alatnya. Microsoft baru saja mengumumkan yang namanya Windows 11 secara official atau secara resmi pada jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah atau jam 10 waktu Indonesia bagian barat hari Kamis. Ada cukup banyak perubahan. Salah satu perubahannya adalah perombakan visual ya. Jadi visualnya dirombak gede-gedean, lalu peningkatan multitasking juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Microsoft diperkirakan akan meluncurkan Windows 10 kepada penggunanya akhir tahun ini. Tetapi, ini nih yang tapinya nih, tidak semua perangkat dapat menjalankan Windows 10. Mau tahu apakah laptop atau desktop komputer kamu memenuhi syarat Windows 11? Mari kita cari tahu. Let's get tutorial started. Oke, mungkin video ini agak sedikit panjang ya, karena saya akan terangkan apakah laptop kamu memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, apakah bisa kamu download Windows 11 itu atau tidak. Sebelum saya lanjutkan, saya minta teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, nyalakan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kalau kamu nanti like video saya, beri saya like, kalau tidak suka nggak apa-apa. Jika kamu berencana untuk mencoba atau untuk menginstall secara permanen yang namanya Windows 11, maka saya akan berikan persyaratan minimum ya yang kamu harus miliki di laptop ataupun di komputer kamu. Yang pertama, prosesornya itu harus dual core dan wajib 64 bit. Ini yang pertama ya. Jadi dual core at least paling sedikit dan harus 64 bit. Nggak boleh 32 bit. Yang kedua, RAM-nya itu paling sedikit harus 4 GB. Jadi kalau 2 jangan harap. Jujur saya juga tidak merekomendasikan ya kalau kamu punya 2 GB. Yang ketiga, penyimpanannya itu harus paling sedikit 64 GB. Kalau saya pikir kalau ini nggak ada masalah lah ya. Rata-rata hard disk atau SSD itu kan udah gede-gede. 225, 512, 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Lalu yang keempat, layarnya itu harus 9 inci ya. Ukurannya itu resolusinya 1366 x 768. Kalau 9 inci udah nggak bisa lagi. Dulu kan masih bisa itu. Banyak tablet-tablet dijual ya. Lalu yang kelima, dia harus compatible atau cocok dengan UEFI. Ini adalah BIOS yang terbaru ya. Lalu ada secure bootnya juga, ada TM200-nya juga. Dan yang terakhir, ini harus kartu grafisnya compatible dengan DirectX 12 atau WWDM 2 kali. Perubahan terbesar daripada Windows 10 ini sekarang betul-betul hanya menjalankan sistem operasi 64 bit saja. Jadi Windows 11 itu sekarang sudah tidak ada yang 32 bit. Saya ulangi lagi ya. Jadi dia hanya 64 bit saja. Tidak dengan 32 bit. Tetapi Microsoft masih mendukung software-software yang masih memiliki 32 bit. Jadi nggak ada masalah ya untuk pengembang itu atau software-software yang masih 32 bit nggak ada masalah. Tapi Microsoft sendiri itu adalah mulai Windows 11 ini sudah 60 bit totally. Nah, jika kamu bertanya-tanya nih, aduh laptop saya kira-kira memenuhi syarat tidak? Kayak nggak perlu khawatir ya. Jadi kamu sebetulnya bisa mendownload satu softwarenya yang dikeluarkan oleh Microsoft, namanya itu Windows PC Health Check. Yang mana itu? Ini dia. Ini dia bentuknya ya, saya sudah download. Jadi, sebelum saya beritahukan alamatnya, saya beritahu saja langsung alamatnya. Jadi kamu bisa cek di sini ya. Nah, ini. Jadi kamu bisa masuk yang ini, download and run the PC Health Check. Jadi ini adalah PC Health Check-nya, aplikasi ini ya. Saya sudah mendownloadnya ini. Jadi namanya PC Health Check. Ini dia bentuknya. Ini cuma 13 MB ya. Namanya PC Check Health. Sekarang saya perlihatkan apakah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, laptop saya memenuhi syarat untuk Windows 11. Kita cari tahu. Ini saya sudah install. Ini dia. Sekarang introducing Windows 11 ya. Sekarang saya cek ya. Saya cek sekarang. Ini adalah berita buruk buat saya. This PC can't run Windows 11. Jadi PC ini tidak dapat menjalankan Windows 11. Tapi ada kabar baiknya nih.
Bukan kabar baik sih. While this PC doesn't meet the system requirement to run Windows 11, kayak sementara PC ini tidak dapat memenuhi persyaratan minimum untuk menjalankan Windows 11, you'll keep getting Windows 10 updates. Kamu akan masih mendapatkan update Windows 11. Jadi buat teman-teman, laptop saya tidak memenuhi persyaratan. Nah sekarang, kenapa laptop saya tidak bisa memenuhi persyaratan? Padahal, kita lihat sini ya. Kenapa PC saya tidak memenuhi persyaratan? Padahal PC saya, kamu bisa lihat sini ya. Jadi PC saya itu sudah 8 GB. Sementara tadi kan saya bilang hanya 4 GB. Lalu 240 GB SSD-nya, ini sudah 2 tahun dia bilang. Apa yang tidak memenuhi syarat? Karena saya masih menggunakan AMD A8. Ini sudah jadul banget ini. Ini udah prosesor sudah 5 tahun ya. Sementara dia paling sedikit harus dual core tadi Aomor. Oke, sekarang kita find out. Oke, check now. Kita cek lagi. Oke, ini ya. Sekarang learn more ya. Kita learn more. Nah, supaya kalian juga teman-teman tahu ini ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalian masih bisa kok upgrade kalau kalian mau. Oke, have a look at here. Ini saya bacakan lagi ya. This PC will not run Windows 11. Jadi PC saya ini, laptop saya nggak bisa jalankan Windows 11. Ini ya saya tidak memenuhi syarat di prosesor. Memori saya nggak ada masalah, storage nggak ada masalah, firmware juga nggak ada masalah. Saya memakai UEFI. Oke, lalu ini juga nggak ada masalah. Graphic card-nya ya sedikit nggak ada masalah sebetulnya. Display nggak ada masalah ya. Internet connection apalagi. Oke. Nah, jadi saya nggak memenuhi syarat di sini. Nah sekarang, jadi saya ingin berbagi sama teman-teman ini. Oke, have a look at here. If I upgrade, what will happen to my file? Nah, seandainya saya bersikeras ya, saya ngotot untuk update apa yang terjadi dengan file saya, tolong lihat baik-baik ya. Jadi ini berita gembira sebetulnya. Oke, have a look at here. If I upgrade to Windows 11, what will happen to my file? Ini seandainya kamu tidak memenuhi syarat seperti saya ya. By default, all your files and data will transfer. Jadi sebetulnya data kamu, kalau kamu upgrade itu akan tetap ditransfer. However, akan tetapi we recommend backing up files before installation. Jadi akan tetapi kami Microsoft ini merekomendasikan untuk membackup sebelum kamu lakukan instalasi. Ini, can I go back to Windows 10 after upgrade? And if I don't like Windows 11, dapatkah saya kembali ke Windows 10 kalau saya tidak suka Windows 11? Yes, yes, after you have installed the Windows 11 upgrade, there is a 10-day period where you can move back to Windows 11 while keeping files and data you brought along with you. Jadi, kamu punya 10 hari ya untuk kembali kepada Windows 10 kalau kamu tidak suka Windows 11 misalnya. Ya, jadi semua data-datamu akan kembali. After 10 days, setelah 10 hari, you will need to back up your data and do a clean install to move back to Windows 10. Jadi ini baik-baik, hati-hati nih ya. Jadi kalau siapa tahu kamu lupa setelah 10 hari ya, mungkin setelah 11 hari, 12 hari baru kamu saya nggak suka Windows 11. Nah, kamu masih bisa tetap, tetapi kamu tidak bisa rollback. Kamu harus melakukan clean install untuk kembali ke Windows 10. Artinya setelah 10 hari, kamu harus install ulang Windows 10 kalau kamu tidak suka Windows 11. Apalagi yang penting-penting di sini. Nah, ini dia ya. Can a really old PC run Windows 11? Dapatkah PC yang tua, laptop tua, komputer tua menjalankan Windows 11? You can use the PC Health Checkup, ini yang tadi, to determine if your device is eligible to upgrade to Windows 11. Untuk mengetahui jika PC kamu itu eligible, memenuhi syarat to upgrade to Windows 11. Many PCs that are less than 4 years old will be upgrade to Windows 11. Jadi banyak PC yang usianya kurang lebih 4 tahun ya. Saya ini udah 5 tahun. Bisa upgrade. They must be running the most current version of Windows 10 and meet minimum hardware requirement. Jadi basically saya nggak memenuhi syarat karena saya hanya memakai AMD A8. A8 ini di atasnya ada Windows A9, AMD Silver, Gold dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi saya nggak memenuhi syarat, tapi saya masih bisa kok. Saya masih bisa dengan syarat itu tadi aja. Saya harus backup dulu baik-baik. What else? Apalagi yang penting-penting di sini?
Nah, ini juga bagus ya. What's the difference between Windows 10 and Windows 11? Apa sih bedanya Windows 10 dengan Windows 11? Windows 11 has all the power and security of Windows 10 with redesign and refresh look. Jadi buat teman-teman ya, sebetulnya Windows 11 itu adalah Windows 10, sekali lagi, Windows 11 itu adalah Windows 10 yang redesign dan orang-orang pun mengakui ini. Saya pun harus mengakui ya. And refresh look. Oke, jadi looknya itu di-refresh, diperbaharui, disegarkan. It also comes with new tools, juga datang dengan tool baru, sounds yang baru, and apps yang baru juga. Every detail has been considered. Semua sudah dipertimbangkan. All of it comes together to bring you refreshing experience on your PC. Jadi semuanya akan mendatangkan pengalaman yang menyegarkan di PC kamu. Oke, jadi saya kira sudah cukup lama ya. Intinya adalah bahwa kalau PC kamu tidak menggunakan dual core atau ke atas ya, seperti PC saya, laptop saya ini menggunakan AMD A8, dia tidak memenuhi syarat. Jadi di antara 6 syarat itu justru syarat yang pertama yang saya tidak dapat penuhi ya. Ya maklum lah, ini udah laptop 5 tahun, tapi alhamdulillah kok ini saya masih ngandalin banget ini. Jadi semua video saya ini selama ini saya gunakan ini kok nggak ada masalah juga. Cuman kalau nggak memenuhi syarat ya artinya saya harus beli laptop baru. Alright, so I guess that's it. Teman-teman, semoga pengetahuan ini bisa menambah wawasan kalian ya. Ini saya nggak ulas tuntas ya, mungkin untuk lain kali saja. Saya cuma ingin mengabarkan kepada teman-teman bahwa untuk mengetahui apakah kalian memenuhi syarat atau tidak, itu kalian download yang namanya ini. Oke, ini dia PC Health. Oke, PC Health Check. Dan kalian sudah lihat tadi bahwa PC saya kasihan tidak memenuhi syarat untuk Windows 11. Tetapi insya Allah saya akan paksa ya. Saya tidak install dari awal karena saya pikir saya tidak ingin menginstall semua aplikasi saya baru lagi. Makanya saya tunggu update-annya. Tapi sayang ternyata tidak memenuhi syarat. Tapi saya yakin kok saya bisa ini. If you like my video, give me like. And kalau kamu tidak suka nggak ada masalah, dislike saja. Kalau kamu baru nonton video saya, tolong subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Dan jangan lupa nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Akhirnya, thank you for watching friends. Thank you for watching folks. I'll see you again on my next video. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.